Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Kominfo Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Presiden Joko Widodo menilai pembangunan infrastruktur jalan tol dapat menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Dan diharapkan dengan tata kelola pada INA dapat menimbulkan kepercayaan dari pihak internasional dan juga domestik. Selama 40 tahun Indonesia gencar melaksanakan pembangunan jalan tol. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan tol ini sangatlah penting terutama dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Namun saat ini diperlukan lembaga yang mampu mengelola dan menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satunya adalah INA atau Indonesia Investment Authority yang merupakan suatu lembaga pengelola investasi. Presiden Joko Widodo berharap dengan tata kelola yang ada pada INA dapat menimbulkan kepercayaan dari pihak internasional dan juga domestik, sehingga akan banyak investasi yang masuk melalui INA. Selain itu, INA juga dapat bekerja sama dengan BUMN dan juga swasta sehingga dapat memberikan dampak ekonomi terhadap Indonesia. Bukan hanya dalam pembangunan jalan tol saja, namun juga dalam proyek-proyek besar lainnya. Kita harapkan nanti governance yang ada di INA, tata kelola yang ada di INA betul-betul memang bisa menumbuhkan sebuah trust kepercayaan dari internasional maupun domestik. Banyak akan investasi masuk lewat INA. Dan INA bisa nanti bekerja sama dengan BUMN maupun swasta yang kita harapkan akan memberikan efek ekonomi terhadap negara kita. Di kesempatan yang sama pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa injeksi modal terhadap proyek infrastruktur sangat penting untuk mendorong perekonomian. Namun keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara membuat perlu adanya skema pembiayaan lain seperti melalui investasi. Pemerintah terus berupaya dalam memaksimalkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Salah satunya yakni dengan melakukan kerjasama dengan para investor asing untuk membantu terkait pendanaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Indonesia Investment Authority tahun 2022 mengungkapkan bahwa Indonesia telah menggait para investor luar negeri untuk membantu pendanaan infrastruktur saat acara pendandatanganan perjanjian induk antara INA dan PT Hutama Karya untuk pembangunan Waskita Toll Road. Sri Mulyani juga menyebut bahwa APBN yang dimiliki nyatanya tidak cukup untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur yang dimana APBN hanya dapat menyediakan 37% dari kebutuhan pendanaan infrastruktur yang mencapai Rp6.445 triliun. Pembangunan infrastruktur juga membutuhkan pendanaan yang sangat besar. RPJM Nasional 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur mencapai Rp6.445 triliun. APBN dalam hal ini menyediakan Rp2.385 triliun atau 37% dari kebutuhan. Ini belum pada saat negara menghadapi shock seperti pandemi, di mana dana APBN terpaksa dan dipaksa kemudian berpindah prioritas kepada masalah kesehatan dan bantuan sosial serta pemulihan ekonomi. Sementara itu terkait rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang tengah digodok pemerintah, Staf Sus Menkominfo Niken Widyastuti mengimbau masyarakat untuk senantiasa menjaga eksistensi data pribadinya. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP sudah disusun secara komprehensif dengan mengakomodasi setiap aturan berstandar internasional yang berkaitan dalam perlindungan data pribadi dari berbagai pelosok negara. Keberadaan perundangan PDP sangat dibutuhkan, sebab perkembangan waktu yang semakin modern membuat masyarakat kerap menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam kesempatan itu, staf khusus Menkominfo Niken juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar senantiasa menjaga eksistensi data pribadinya. Jaga dengan sebaik-baiknya, dengan cara berhati-hati dalam mencantumkan data diri. Pastikan data diri yang dicantumkan dalam ruang digital digunakan sesuai dengan keperluannya. Setelahnya,
Pastikan data diri tidak dapat diakses oleh orang lain di ruang-ruang digital di masa mendatang. Sekarang ini perlindungan data pribadi itu masih bertebaran di berbagai peraturan perundangan. Ada Undang-Undang Nomor 10 tentang perbankan, Undang-Undang tentang HAM, tentang keterbukaan informasi, telekomunikasi, administrasi kependudukan, kesehatan, perlindungan konsumen, ITE, PSTE, penerapan KTP, dan lain sebagainya. Nah, karena itu Indonesia perlu peraturan data pribadi yang komprehensif dan mengakomodasi standar internasional. Jadi disinilah pentingnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sekarang sudah ada tetapi kurang komprehensif dan ada tersebar di berbagai peraturan perundangan yang berbeda-beda. Pemirsa, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan penurunan kasus konfirmasi COVID-19 di beberapa provinsi. Meski demikian, Nadia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, mengingat peningkatan proporsi kasus baru di Jawa Bali. Juru bicara vaksinasi COVID-19, Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, kasus konfirmasi COVID-19 terjadi penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Kasus konfirmasi dilaporkan sebanyak 2.930 kasus, ada peningkatan jika dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Begitu juga dengan kasus kematian. Telah terjadi penurunan dibandingkan minggu sebelumnya yaitu sebanyak 33%. Sementara itu, angka positivity rate setiap minggu sudah pada 4,6%, sedangkan angka positif harian dilaporkan 3%. Angka ini pun sudah di bawah daripada angka WHO yaitu 5%. Untuk tingkat keterisian perawatan rumah sakit dan isolasi pada angka 6,67% dan sudah ada pada angka di bawah 10% daripada target keterisian perawatan rumah sakit. Nadia menghimbau masyarakat harus tetap waspada. Pasalnya dalam beberapa hari ini terjadi peningkatan proporsi kasus baru di Jawa Bali. Terdapat 5 provinsi yang harus diwaspadai mengingat adanya peningkatan kasus positif hasil dari pemeriksaan PCR, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Bali. Seperti halnya di Jakarta berada di angka 0,1%, Jawa Tengah pun di bawah 0,1%. Begitupun dengan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Bali yang berada di bawah 0,1%. Sampai dengan saat ini artinya kita harus tetap waspada ya, karena kita tahu kasus konfirmasi harian positif itu biasanya disumbang dari DKI Jakarta, tapi secara kumulatif sejak 15 Desember sampai dengan kemarin tanggal 11 April kita melihat Jawa Barat dan Jawa Tengah cukup memberikan angka kasus konfirmasi yang cukup signifikan. Pemirsa, selanjutnya kami akan menampilkan bagaimana proses pelaksanaan analog switch off di Lok Sumawe. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.